Umat. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan pada kelompok kami. Di sini kelompok kami akan menyajikan sebuah materi yang berjudul pendidikan seumur hidup. Nah, sebelum kita kembali ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya atas nama IKD Arya Dokter dengan IPM 24475. Nama saya IPM 24409. Nama saya Juwendri NPM 2440998. Nama saya Rita Sari, NPM 24412. Perkenalkan nama saya NPM 24412. Perkenalkan nama saya Dika Rizia Devini NPM 24404. Nah, itulah tadi perkenalan diri dari kelompok kami. Sekarang kita akan kembali ke materi pertama, yaitu pengertian. Baik, pertama itu adalah pengertian pendidikan seumur hidup. Nah, secara umum pendidikan seumur hidup itu adalah suatu proses pendidikan yang akan terus berjalan sampai dimulai dari kita lahir sampai kita meninggalkan dunia ini. Nah, pendidikan seumur hidup yang disebut juga dengan lifelong education adalah pendidikan yang berlangsung terus-menerus dari kita lahir sampai kita meninggalkan dunia ini, bisa dari pendidikan formal, informal ataupun non formal. Nah, dari sebuah sebutan tersebut dapat saya simpulkan bahwa pendidikan seumur hidup itu tidak hanya kita bisa dapatkan di bangku sekolah ataupun pendidikan formal, tapi juga di informal dan non formal seperti lingkungan, seperti pengalaman hidup dan masih banyak lagi. Dan juga di pendidikan seumur hidup ini juga berkaitan dengan materi yang sebelumnya, yaitu tentang ketiganya, tentang keluarga, lingkungan dan masyarakat. Nah, saya akan memberikan contoh ataupun penjelasannya. Nah, di keluarga kita ketahui bahwa saat kita lahir di keluarga kita sendiri. Nah, dari sana juga kita diajarkan untuk makan, mandi dan lain sebagainya. Nah, setelah itu kita lanjut ke lingkungan. Nah, lingkungan ini akan diajarkan oleh lingkungan itu sendiri, seperti mengenal alam, seperti hewan dan lain sebagainya. Dan yang ketiga itu bermasyarakat. Nah, di masyarakat ini juga ada hubungannya tentang pendidikan seumur hidup, yaitu tentang di mana kita bertemu orang di masyarakat, tentang sosial dan juga masih banyak lagi. Nah, setelah itu kita akan lanjut ke tujuan pendidikan seumur hidup. Nah, tujuan pendidikan seumur hidup ini untuk mengembangkan individu yang akan belajar seumur hidup agar lebih bernilai bagi masyarakat. Dan juga tujuan pendidikan manusia seutuhnya di masyarakat seumur hidup adalah untuk mengembangkan kondisi manusia sesuai dengan kodrat dan hakikatnya, menemukan kesadaran bahwa proses pertumbuhan kepribadian manusia bersifat hidup dan dinamis, serta untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu kehidupan. Nah, sekian dari saya akan diberikan oleh Tadi yang sudah disebutkan oleh rekan saya, selanjutnya yaitu terkait tinjauan dalam pendidikan seumur hidup. Pendidikan seumur hidup merupakan dalam hal ini pendidikan seumur hidup dapat dikatakan sebagai strategi pendekatan strategi dan mendasar dalam membantu individu dan masyarakat yang adaptif, proaktif, dan berdaya saing di tengah perubahan zaman. Nah, adapun beberapa dasar pentingnya pendidikan seumur hidup ditinjau dari berbagai pandangan. Yang pertama, ditinjau dari segi ideologis, yang dimana dalam hal ini pendidikan mencerminkan bahwa setiap manusia tanpa memandang latar belakang berhak
dengan keterampilan maupun pengetahuan yang dibutuhkan dalam beradaptasi dan berkontribusi. Tinjauan yang kedua yaitu ditinjau dari segi ekonomis, yang dimana secara ekonomis pendidikan seumur hidup adalah investasi jangka panjang yang efektif dalam memberantas kebodohan maupun kemiskinan. Pendidikan yang terus berlanjut akan dapat meningkatkan produktivitas individu, menjaga dan mengembangkan sumber daya yang ada, serta menciptakan kehidupan yang menyenangkan. Selanjutnya yaitu ditinjau dari segi sosiologis, yang dimana dalam perspektif sosiologis masih banyak masyarakat yang kurang menyadari pentingnya pendidikan dalam kehidupan formal. Hal ini menyebabkan sebagian anak tidak mengenyam pendidikan yang layak ataupun berhenti bersekolah. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Untuk tinjauan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada tinjauan politik, yaitu negara menghendaki seluruh rakyat menyadari pentingnya hak milik pribadi dan memahami fungsi pemerintah. Yang selanjutnya ada tinjauan teknologis, yaitu dunia saat ini dilanda oleh eksploitasi ilmu pengetahuan dan teknologi dengan berbagai produk yang dihasilkannya, yang menuntut untuk selalu mengembangkan dan memperbarui pengetahuan dan keterampilannya agar seperti apa yang terjadi pada negara-negara maju lainnya, agar tidak hanya menjadi penonton di tengah pesatnya kemajuan ilmu teknologi dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada tinjauan filosofis, yaitu kodrat martabat manusia merupakan kesatuan integral potensi yang meliputi manusia sebagai makhluk individu, makhluk sosial dan makhluk sosial. Yang terakhir ada tinjauan psikologis, yaitu tinjauan psikologis adalah dasar kejiwaan dan jasmani, yaitu manusia merupakan kesatuan kesadaran rohani, baik dari pikir, rasa, cita dan budi. Baik, itu saja dari tinjauan. Selanjutnya akan saya oleh teman saya. Baik, adapun strategi pendidikan seumur hidup menurut Suelamian Joseph, strategi pendidikan seumur hidup meliputi yang A, konsep dasar pendidikan seumur hidup. Yang pertama sebagai tujuan ide formal, yang kedua sebagai respon terhadap keinginan, yang ketiga sebagai cara logis untuk mengatasi problem, yang keempat sebagai dasar desain kurikulum, yang ke B, arahan dan alasan pendidikan seumur hidup. Pendidikan seumur hidup dalam rangka menambahkan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan di dalam hidup umumnya diarahkan kepada orang dewasa, yaitu generasi penerus kaum muda dewasa, membuka pendidikan seumur hidup dalam rangka pemenuhan self-interest yang merupakan tuntunan hidup sepanjang masa. Yang kedua, kepada anak-anak, yaitu anak-anak adalah tempat awal sebagai orang dewasa, maka pendidikan anak-anak perlu mendapatkan perhatian dengan program kegiatan tersusun, mulai dari peningkatan kecakapan baca tulis, keterampilan dasar, mempertinggi daya pikiran sehingga membuat anak-anak belajar berpikir kritis dan mempunyai pandangan hidup di depan. Prinsip-prinsip dan implementasi pendidikan seumur hidup. Pendidikan seumur hidup adalah konsep pendidikan yang menegaskan bahwa proses pembelajaran berlangsung terus-menerus sepanjang hidup manusia tanpa batas usia maupun tempat. Yang pertama adalah pembelajaran sepanjang hidup, yang menekankan bahwa pembelajaran adalah proses yang berkelanjutan dinamis. Yang kedua, aksesibilitas dan kesetaraan. Pendidikan
hidup harus menyediakan akses yang adil bagi semua orang tanpa memandang status sosial, usia, atau latar belakang lainnya. Ada prinsip evaluasi dan refleksi, menekankan penting penilaian berkelanjutan terhadap proses dan hasil belajar. Selanjutnya, prinsip memanfaatkan teknologi dan inovasi menjadi kunci dalam pendidikan seumur hidup modern. Teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan pembelajaran yang lebih fleksibel, mudah diakses, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu melalui platform digital dan sumber belajar online. Yang terakhir, prinsip pengembangan kemandirian hidup dan pendidikan budaya serta kewarganegaraan menegaskan bahwa pendidikan seumur hidup tidak hanya fokus pada aspek akademik, tetapi juga ada pengembangan keterampilan hidup seperti komunikasi, kepemimpinan, serta pemahaman dan nilai-nilai kewarganegaraan. Selanjutnya, prinsip pembelajaran kontekstual menegaskan bahwa materi dan metode pembelajaran harus relevan dan kebutuhan dan situasi nyata individu. Prinsip kemitraan dan kolaborasi juga sangat penting dalam pendidikan seumur hidup. Pendidikan tidak bisa berjalan berdiri, melainkan memerlukan dukungan dan kerjasama antara berbagai pihak seperti pemerintah, lembaga pendidikan, dan usaha masyarakat. Selainnya itu, prinsip pembelajaran mandiri mendorongkan individu untuk aktif mengambil inisiatif dalam proses pembelajaran mereka. Dan selanjutnya, prinsip pendekatan interdisipliner mengajak peserta didik untuk mengintegrasi berbagai bidang ilmu dalam proses pembelajaran. Adapun implementasi dari pendidikan seumur hidup yang merupakan penerapan baik akan dilakukan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang implementasi. Adapun implementasi dari pendidikan seumur hidup merupakan penerapan konsep pembelajaran yang berlangsung pada pendidikan formal yang berlangsung terus-menerus dari lahir hingga akhir hayat, tidak terbatas pada pendidikan formal saja, tetapi juga mencakup pada pendidikan non formal dan informal yang terjadi di keluarga, tempat kerja, dan masyarakat luas. Yang pertama ada implementasi pendidikan seumur hidup dalam keluarga. Implementasi pendidikan seumur hidup dalam keluarga dapat diimplementasikan melalui proses sosialisasi dan pola asuh yang berkelanjutan, di mana orang tua berperan penting dalam membimbing dan mengembangkan karakter serta keterampilan anak sesuai dengan kebutuhan zaman. Yang kedua ada implementasi pendidikan seumur hidup di lembaga pendidikan. Implementasi pendidikan seumur hidup di lembaga pendidikan formal dan informal dan maupun non formal dapat diwujudkan dalam program-program seperti pelatihan, kursus, dan pendidikan ulang yang bisa diakses oleh berbagai kelompok usia. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi individu agar mampu berpartisipasi dengan perubahan sosial. Yang ketiga ada implementasi pendidikan seumur hidup melalui teknologi. Selain itu, implementasi pendidikan seumur hidup juga dapat diimplementasikan melalui teknologi digital dan media pembelajaran daring. Dan media pembelajaran daring sangat penting dalam memperluas akses pendidikan seumur hidup. Selanjutnya yang keempat ada implementasi pendidikan seumur hidup di masyarakat.
pentingnya pendidikan seumur hidup melalui regulasi seperti CAP MPR dan undang-undang sistem pendidikan nasional. Kebijakan ini mendukung penyelenggaraan pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong pengembangan implementasi yang efektif. Dengan demikian, implementasi pendidikan seumur hidup mencakup berbagai aspek mulai dari keluarga, lembaga pendidikan, teknologi, hingga masyarakat dan kebijakan pemerintah. Semua elemen ini harus terintegrasi secara sinergis agar pendidikan seumur hidup dapat menjadi fondasi penting dalam membangun manusia yang adaptif dan produktif. Mungkin hanya sekian dari saya dan itu dari teman saya. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai implikasi. Nah, implikasi ini adapun implikasi konsep pendidikan seumur hidup pada program-program pendidikan. Yang pertama itu adalah pendidikan baca tulis fungsional. Nah, program ini sangat penting untuk pendidikan seumur hidup, terutama di negara berkembang. Nah, di mana banyak orang itu buta huruf. Nah, namun meskipun sulit untuk membuktikan bahwa dampak ini itu bahwa dampak ini melek fungsional, tetapi pengetahuan baru dari bahan bacaan ini sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Nah, dalam masyarakat seperti petani. Nah, realisasi dari baca tulis fungsional ini mencakup dua hal, yaitu memberikan cakupan dasar dan juga menyediakan bahan bacaan untuk pengembangan lebih lanjut. Nah, yang kedua itu ada pendidikan vokasional. Pendidikan vokasional adalah program pendidikan di luar pendidikan sekolah di luar pendidikan sekolah bagi anak di luar batas usia sekolah. Nah, pendidikan ini baik itu pendidikan formal maupun informal. Nah, oleh sebab itu program pendidikan yang bersifat remedial itu sangat penting agar lulusan dari pendidikan tersebut dapat menjadi tenaga yang produktif dan juga menjadi lebih sangat unik. Nah, yang ketiga itu ada pendidikan profesional. Nah, pada program pendidikan profesional ini sangat penting dalam pendidikan seumur hidup. Profesional sangat penting yang dimana terdapat mekanisme yang membantu profesional mengikuti perkembangan metodologi dan juga sikap. Nah, profesional ini menghadapi tantangan yang lebih besar dari pekerja dan juga buruh. Nah, yang keempat itu ada pendidikan ke arah perubahan dan juga pembangunan. Nah, seperti yang kita tahu ini bahwa di era globalisasi dan juga informasi ini ya, banyak adanya perkembangan iptek yang cepat yang mempengaruhi banyak aspek dalam kehidupan. Nah, hal ini tentu menjadi dampak dalam pendidikan yang terus-menerus. Nah, pendidikan untuk kelompok semua usia itu penting agar mereka dapat mengikuti perubahan sosial dan juga pembangunan sesuai dengan prinsip pendidikan seumur hidup. Nah, yang kelima itu ada pendidikan kewarganegaraan dan kedewasaan politik. Nah, dalam masyarakat yang semakin maju dan juga kritis ini, penguasaan ilmu pengetahuan dan juga teknologi itu belum cukup. Nah, diperlukan adanya pendidikan kewarganegaraan dan kedewasaan politik bagi seluruh warga negara sesuai dengan pendidikan seumur hidup yang berkelanjutan. Nah, dan yang keenam itu ada pendidikan kultural dan pengisian waktu luang. Pendidikan kultural dan pengisian waktu luang itu sangat penting, harus dilakukan secara konstruktif untuk pendidikan seumur hidup. Nah, waktu senggang ini harus dapat dimanfaatkan dengan budaya yang baik agar lebih menyenangkan. Orang-orang yang terpelajar itu diharapkan mampu memahami dan juga menghargai nilai seperti nilai agama, sejarah, filosofi, seni, dan juga musik. Nah, pengetahuan ini sangat kaya akan pengalaman di waktu luang. Pendidikan kultural dan juga pengisian waktu luang ini sangat penting dalam pendidikan seumur hidup. Sekian dari saya dan
level keluarga, yang dimana dalam lingkungan keluarga tantangan itu berasal dari kesenjangan kapasitas orang tua dalam mendidik anak-anaknya, yang dimana tidak tiap orang tua memiliki akses pengetahuan, keterampilan ataupun latar belakang pendidikan yang cukup untuk menjalankan perannya dalam mendidik anak-anak. Selanjutnya yaitu tantangan di lembaga pendidikan, yang dimana baik formal maupun non formal juga menghadapi tantangan yang mendukung pendidikan seumur hidup. Masih banyak daerah yang belum memiliki akses memadai seperti infrastruktur, keterbatasan infrastruktur, tenaga pengajar maupun sarana prasarana yang memadai, yang menyebabkan partisipasi terhadap program pendidikan cenderung rendah. Tantangan yang ketiga yaitu tantangan teknologi digital, yang dimana pendidikan seumur hidup turut menghadapi tantangan teknologi, khususnya dalam hal kesenjangan digital. Tidak semua masyarakat memiliki akses yang setara terhadap perangkat teknologi dan jaringan internet. Hal ini membuat sebagian masyarakat kesulitan dalam memanfaatkan teknologi secara optimal. Yang keempat yaitu tantangan di masyarakat, di tingkat masyarakat, yang dimana masyarakat seringkali menghadapi banyak tantangan yang keempat yaitu tantangan di masyarakat, yang dimana tingkat kesadaran dan motivasi masyarakat seringkali tergolong rendah, sehingga pembelajaran sepanjang hayat diperlukan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Selain itu, koordinasi antara pemangku kepentingan seperti pemerintah, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan organisasi masyarakat belum berjalan secara sinergis. Yang tantangan yang kelima yaitu tantangan dalam kebijakan. Dari sisi kebijakan, tantangan mencakup ketidakkonsistenan implementasi regulasi di berbagai daerah, kapasitas masing-masing pemerintah daerah, dan itu alokasi anggaran yang terbatas membuat pendidikan non formal maupun informal kurang mendapat perhatian dibanding pendidikan formal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk solusi akan disampaikan oleh rekan. Baik, selanjutnya itu ada solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan-tantangan yang sudah seperti yang sudah dijelaskan tadi. Yang pertama, solusi untuk tantangan di level keluarga dapat diwujudkan melalui program parenting education yang memberikan kelas parenting untuk meningkatkan kemampuan orang tua dalam mendidik peserta didik dalam mendidik anaknya. Menyediakan panduan praktis tentang cara mendidik anak di era digital saat ini, seperti saat ini, dan membentuk komunitas orang tua untuk saling berbagi pengalaman mereka. Yang kedua itu untuk mengatasi tantangan di lembaga pendidikan, solusi yang dapat diterapkan adalah mengembangkan kelas bergerak atau mobil learning dengan unit pembelajaran bergerak untuk menjangkau daerah terpencil, memanfaatkan kendaraan khusus yang dilengkapi fasilitas pembelajaran dan bermitra dengan tokoh masyarakat sebagai fasilitator. Yang ketiga itu ada kesenjangan digital dapat diatasi melalui program Satu Desa Satu Akses Internet yang menyediakan akses internet gratis di setiap desa melalui wifi publik, membangun learning center dengan fasilitas komputer dan internet, serta bermitra dengan provider telekomunikasi untuk paket internet yang murah, serta mengadakan program pendidikan literasi digital untuk semua jenjang usia dan melibatkan generasi muda dalam tutor digital untuk orang tua. Yang keempat itu ada tantangan di masyarakat dapat diatasi melalui kampanye kesadaran berkelanjutan dengan melakukan kampanye belajar sepanjang hayat melalui media massa, menggunakan tokoh masyarakat dan public figure sebagai ambasador, serta membangun pusat
pembelajaran terpadu di setiap kecamatan yang menggabungkan perpustakaan, ruang pelatihan, dan fasilitas digital yang menyediakan program bagi berbagai kelompok usia. Yang kelima itu ada solusi kebijakan pendanaan mencakup alokasi khusus pendidikan seumur hidup dengan mengalokasikan anggaran khusus, memberikan insentif fiskal untuk perusahaan yang mendukung program ini, dan mengembangkan skema pembiayaan mikro untuk pelatihan keterampilan. Sekian dari presentasi saya. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, itulah dari pemateri dari kami. Nah, sekarang kita lanjutkan ke sesi diskusi. Nah, sesi diskusi ini kita rubah ke kuis. Nah, jadi kuisnya ini adalah kalian duduk berkelompok dengan tidak ada apapun di atas meja, cuma satu buah kertas dengan isi nama kelompok dan isi kelompok dan nama kelompok dengan NPM-nya. Terus setelah itu buatlah jawaban, buatlah pertanyaan dengan jawaban yang Anda pahami. Dan seterusnya nanti kita bakal bahas bersama. Dimulai dari kelompok satu akan membacakan pertanyaannya. Nanti yang dari kelompok lain yang ingin menjawab silakan kenal diri dengan IPM dan jawabannya. Setelah itu jika ada yang ingin menanggapi silakan juga, sama juga ininya dengan IPM juga. Dan terus kalau misal tidak ada yang bisa menjawab, nah jika tidak bisa menjawab itu akan kita kasih poinnya ke sang yang bertanya. Nah, waktu untuk membuat soal adalah 2 menit. Dimulai dari sekarang. Tidak ada, cuma satu kertas aja di atas meja, satu kelompok. Yang ada masih ada AP, buku kita diskan. Cuma satu kertas. Satu kertas. Berdepan. Tidak ada yang masih nulis, guys. Oke, nah kita mulai sesi kuis ini ya. Dari kelompok satu silakan baca. Kelompok satu silakan bacakan soal dan yang ingin menjawab angkat tangan, perkenalkan diri dan FM-nya. Dari kelompok mana juga? Coba mulai. Kelompok satu silakan. Ya. Bagaimana peran teknologi dalam mendukung pendidikan seumur hidup? Silakan. Oke. Jadi perkenalkan, nama saya Sugiarta yang IPM 24. Izin menjawab dari pertanyaan kelompok 1. Kalau kami di sini dari kelompok 2. Pertanyaan tadi mengenai apa peran teknologi di bidang pendidikan. Jadi menurut saya peran teknologi dalam pendidikan seumur hidup yaitu untuk mengembangkan ilmu-ilmu yang belum didapat sebelum mendapatkan ilmu. Nanti contohnya, kita tidak tahu mengenai suatu hal, kita menggunakan teknologi untuk mencari hal tersebut. Seperti saat ini ada yang namanya AI atau ChatGPT. Itu suatu teknologi yang digunakan di masa ini untuk membantu pendidikan, untuk membantu mempermudah pendidikan. Seperti itu. Yang kedua yaitu sebagai media pembelajaran. Contohnya seperti PPT atau PPT. Nah, PPT ini digunakan untuk mempermudah juga dalam memberikan suatu materi atau pembelajaran yang diberikan oleh guru ke siswa. Yang jawaban saya mungkin bisa ditanggapi atau ada masukan. Ya, Baik, jika ada tanggapan silakan. Izin mungkin ya, nah, seperti dikatakan Sugiarta itu benar. Nah, jadi saya menambahkan perkenalkan, nama saya Kaiden Jessica, NPM 244-692. Jadi menambahkan peran teknologi terhadap pendidikan seumur hidup. Nah, menurut saya perannya sangat penting, di mana teknologi itu dapat mempermudah kita sebagai manusia dalam memperoleh pendidikan. Nah,
seperti hanya di pendidikan seumur hidup itu kan tidak hanya di sekolah, dimana kalau di sekolah juga kita perlu teknologi seperti ya handphone, seperti proyektor seperti itu. Selain itu juga selain di sekolah juga kita bisa belajar melalui teknologi. Nah, jadi begitulah dari saya. Baik, terima kasih atas dua jawaban dari kelompok 2 dan 5, 4. Nah, sekarang kita kembali ke si pertanyaan. Apakah benar jawaban kalian atau tidak? Silakan. Berdasarkan jawaban kan? Jawabannya benar atau keduanya benar? Keduanya masuk. Mungkin saya akan menambahkan sedikit ya. Nah, jadi yang dibilang Sugi itu benar, yang dibilang Widi itu benar. Tapi saya ingin menambahkan kenapa teknologi itu penting. Nah, kita ketahui kita negara berkembang. Nah, teknologi pasti jalan. Nah, karena adanya teknologi itu lah kita bisa pakai untuk pendidikan. Nah, jadi di sana kita bisa pahami bersama-sama. Nah, sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan kedua dari kelompok 2. Silakan. Berdiri. Mengapa pendidikan? Perkenalkan, nama saya Dimaritila Bola Dewi, NPM 244102. Mengapa pendidikan seumur hidup menjadi penting dalam menghadapi tantangan abad ke-21 seperti kemajuan teknologi dan globalisasi? Nah, baik, silakan yang ingin menjawab. Apa diulang? Mengapa pendidikan seumur hidup menjadi penting dalam menghadapi tantangan abad ke-21 seperti kemajuan teknologi dan globalisasi? Silakan, ada. Waktu kita kasih waktu 1 menit ya. Jika ada, bakal penyaji yang menambahkan. Waktu habis. Coba dibacakan Pak. Mengapa pendidikan seumur hidup menjadi penting dalam menghadapi tantangan abad ke-21 seperti kemajuan teknologi dan globalisasi? Nah, baik, saya akan menambahkan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Mengapa? Mengapa pendidikan penting di abad ke-21? Nah, ini di abad 21 itu teknologi mulai berkembang. Nah, jadi mungkin kita sebagai mahasiswa itu tidak mungkin tidak belajar soal teknologi karena teknologi itu penting dan penting di abad 21. Nah, jadi dapat saya simpulkan kenapa? Nah, itu adalah karena teknologi itu pasti bakal digunakan ke abad selanjutnya. Karena itu penting, karena itu bisa dibilang sebagai dasar karena kita ketahui kemajuan teknologi bakal semakin maju dan mungkin yang mungkin kendaraan akan berkembang. Nah, seperti sekarang di kantor juga jarang yang memakai sebuah kertas, lebih ke laptop. Nah, dari itu mengapa teknologi itu penting di pendidikan abad ke-21. Benar sih. Nah, oke. Yuk, lanjut ke pertanyaan ketiga dari kelompok 3. Baik, perkenalkan, nama saya Komanda Jati dengan NPM 244100. Izin untuk bertanya, apakah solusi yang telah tadi dijelaskan seperti di dalam bidang teknologi seperti pembelajaran digital, satu desa, satu akses internet bisa dibilang realistis dalam konteks keterbatasan anggaran negara, literasi digital yang rendah dan ketimpangan infrastruktur antar daerah? Terima kasih.
Baik, itulah pertanyaan dari kelompok 3. Jika ada yang ingin menjawab, silakan angkat tangan dan sebutkan nama dan dari kelompok mana. Waktu saya mulai 1 menit. Apakah solusi teknologi seperti itu? Oke, waktu habis. Ada yang ingin jawab? Nah, baik. Izinkan saya untuk menjawab. Ya, ini mungkin salah atau benar bisa dikenal. Kenapa? Kenapa? Apa solusi? Ah, Ini soalnya, apakah solusi teknologi seperti pembelajaran digital satu desa satu akses internet bisa dibilang realistis dalam konteks keterbatasan anggaran di negara, literasi digital yang rendah dan ketimpangan infrastruktur? Sebelum itu saya meminta maaf dulu karena ada sedikit keliruan dari solusi yang kami sampaikan. Nah, itu sedikit itu kita ketahui kalau kita pakai internet di satu desa saja tidak mungkin terjadi karena kita ketahui desa itu memiliki banyak dusun dan banjar. Nah, mungkin kita ganti ke pemerintah bakal menyiapkan WiFi atau internet gratis di setiap banjar. Nah, setiap banjar tersebut bisa diakses oleh seluruh warga. Mungkin jadi jawabannya tidak. Aman. Yuk, baik. Dan sekarang lanjut ke kelompok 4. Nah, silakan bertanya. Baik, perkenalkan nama saya Sudarti dan Bapak Ibu Ibu membacakan soal dari kelompok 4. Apakah membangun fasilitas pendidikan di setiap daerah seperti perpustakaan dapat direspon dengan baik di daerah terpencil dengan literasi yang rendah? Baik, jika ada yang ingin menjawab silakan. Apa mau diulang pertanyaannya? Apakah membangun fasilitas seperti perpustakaan di desa terpencil, di mana di desa itu literasinya kan rendah. Nah, bagaimana responnya agar itu dapat berjalan lancar? Ini kan misal ada pemerintah ingin membangunkan sebuah perpustakaan. Nah, kita ketahui desa tersebut soal literasi kurang. Nah, bagaimana biar perpustakaan itu bisa berjalan lancar di sebuah desa tersebut gitu. 1 menit mulai. Oke, Bapak 2 silakan berdiri. Berdiri. Perkenalkan, nama saya Imani Rizky dengan NPM 84 saya ingin menjawab pertanyaan dari langsung itu menjawab bisa jadi iya. Kita bisa memberikan sosialisasi pada desa tersebut tentang pentingnya literasi
berinteraksi, kemudian kita bisa kemudian anak-anak juga mungkin suka adanya perpustakaan tersebut karena bisa berkumpul bersama apabila mungkin tempatnya itu untuk mungkin misalnya tempatnya itu mungkin kurang untuk bermain, bisa juga di perpustakaan tersebut anak-anak tersebut bisa berkumpul bersama-sama, bisa juga menggunakan fasilitas tersebut di sana. Itu saja. Baik, itulah jawaban dari kelompok 2. Kelompok 3 gimana? Masuk. Mungkin dia menanyakan sedikit, kalau pemerintah ingin membuat sebuah perpustakaan, kita harus minta izin dulu ke kepala desa dan dusunnya. Nah, itu pasti kepala desa juga pasti akan memberikan sebuah argumen atau saran ke penduduk. Nah, nanti kepala desa bakal atau kadusnya akan sosialisasi ke warga-warga. Nah, itu mungkin lebih dari yang dibilang oleh Isma. Nah, selanjutnya soal berikutnya akan disampaikan oleh kelompok 5. Baik, izin menyampaikan pertanyaan dari kelompok 5. Seperti yang dijelaskan tadi oleh materi, bahwasanya pendidikan seumur hidup itu sangat penting. Namun mengapa sebagian orang merasa tidak perlu belajar lagi setelah dirinya itu mendapatkan pekerjaan yang tetap? Apakah itu tanda keberhasilan atau kegagalan pendidikan? Baik, apakah pengen diulang atau ada yang ingin jawab? Diulang. Oke, coba Ani ulang lagi sekali. Intinya, mengapa sebagian orang merasa tidak perlu belajar lagi setelah sudah mendapatkan pekerjaan tetap? Apakah itu termasuk, apakah itu pertanda bahwa pendidikan itu berhasil atau gagal? Baik, waktu 1 menit kita mulai. Lagi 6 detik. 1, 2, 3. Baik. Riyati silakan. Maafkan mau saya komentar ganti inti dari pertanyaannya, sebagian orang tidak merasa ingin belajar kalau dapat pekerjaan. Saya ada yang disebut dengan zona nyaman, di mana ketika seorang sudah mendapatkan pekerjaan dengan hidup, maka orang tersebut enggan untuk belajar. Namun jika dibilang tidak ingin belajar, itu salah. Karena setiap hari, setiap waktu orang-orang itu masih belajar. Kalau baik itu dari internet, dari handphone, dari TikTok, dari Instagram, itu sudah disebut dengan belajar. Terima kasih. Gimana? Izin mendapatkan sedikit pertanyaan aneh. Sebenarnya kurang masuk karena kalau diisi pendidikan formal baru mungkin masuk. Tapi kan kita ketahui pendidikan ada non formal dan informal dan formal. Nah, jadi mungkin yang dibilang itu di formalnya, bukan di informal dan non formal. Baik, sekarang untuk kelompok yang terakhir, kelompok 6. Nama saya Koma Citariani, NPM 24121. Pertanyaan dari kelompok 6, jelaskan apa pengertian dari pendidikan seumur hidup yang kalian pahami. Baik, siapa yang menjawab? Anik ya? Anik dulu. Baik, perkenalkan nama saya Nikade Sriardiani dengan NPM 24130. Saya di sini dari kelompok 5. Jadi menurut pemahaman saya terkait dengan pendidikan seumur hidup itu merupakan pendidikan seumur hidup merupakan proses belajar yang dimana tidak dikekang oleh waktu dan dapat kita lakukan dimanapun dan kapanpun tanpa ada batasan waktu. Jadi itulah dari jawaban dari kelompok 5. Siapa yang kelompok 4? Silakan. Ya.
4127. Menurut saya pendidikan seumur hidup yaitu pendidikan yang dilakukan dari kita sejak lahir sampai saat ini maupun sampai tua. Baik, itulah izin menambahkan pendidikan seumur hidup itu merupakan pendidikan yang dilakukan terus menerus dari kita kecil hingga kita hingga kita ada. Nah, yang mana ini pendidikan ini bertujuan untuk kita agar dapat mengikuti arus perkembangan zaman. Baik, itulah tadi jawaban dari kelompok 5, kelompok 4, kelompok 3 dan 1. Saya serahkan untuk hasilnya ke kelompok 6. Benar semua? Oke, jadi jawabannya benar semua. Kalian dapatkan baik, di sini saya akan membacakan poin hasil kalian ikuti kuis ini. Nah, kelompok 1 mendapatkan 1 poin, kelompok 2 mendapatkan 3 poin, kelompok 3 mendapatkan 3 poin, kelompok 4 mendapatkan 2 poin, kelompok 5 mendapatkan 1 poin dan kelompok 6 mendapatkan 0. Nah, karena di sini ada 3 nilai yang sama. Ulang. Kita Masih dua. Karena ada nilai 2 yang sama. Ini kita akan memberikan dari penyanyi. Oke. Baik. Iya. Oh, Bang Yus. Di sini kan tadi jelaskan hubungan materi pendidikan seumur hidup di keluarga, lingkungan dan masyarakat. Nah, coba jelaskan. Jadi Tidak bisa. Nah, sedikit kalau gitu menurut saya. ya. Menurut saya ketiga apa namanya? Ya, Ketiga hubungan itu merupakan satu kesatuan yang utuh. Karena jika ketika ada satu yang tidak tercapai, maka satunya akan tidak tercapai. Nah, jadi kesimpulannya yaitu dari ketiga cakupan tersebut memiliki satu kesatuan yang sama. Itu mungkin ada tambahan. Ya ada. Oke. Mungkin ya bisa masuk ke. Oke. Jadi yang memenangkan kuis kali ini adalah tim 2. Ada di depan ada di. Oke. Sisi foto nanti. Baik, itulah tadi pemaparan materi kami dan sedikit sebuah kuis yang kami dapat berikan. Jika ada salah kata di materi kami dan jika ada kurang dimengerti dalam kuis yang kami sampaikan dan ada jawaban yang kurang mengerti, kami minta maaf. Kami tutup dengan para mesra.